Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sales Magic, rajanya jualan. Sudah lama saya nggak ngomong seperti itu guys. Jadi hari ini di video ini saya buatkan video khusus membahas rokok guys. Khusus membahas rokok. Jadi bagi kalian yang mempunyai usaha kanvas rokok, kalian harus tonton video ini guys. Karena banyak sekali juga request dari kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah saya bahas. Tapi memang waktu itu saya pernah buat video tapi kurang spesifik, kurang jelas. Background musiknya itu lebih kencang daripada penjelasan saya. Nah, saya kan ingin kasih tahu kalian gambaran berapa keuntungannya usaha kanvas rokok. Ataukah rokok itu sebuah profesi yang menjanjikan atau hanya membuang-buang waktu? Kita lihat gambarannya seperti ini guys. Yang pertama, kalau misalnya kalian ini berbisnis rokok, yang jelas itu marginnya itu sangat-sangat kecil. Margin itu keuntungan ya guys, keuntungannya itu kecil. Dan tapi kalau marginnya kecil, sisi positifnya kalau kita itu berbisnis rokok itu adalah repeat ordernya itu cepat. Saya seminggu bisa mendapatkan 2 kali repeat order dari satu toko. Jadi bisa dikatakan setiap 1 minggu satu toko saya kunjungi 2 kali, dan itu melakukan repeat order yang terbilang memuaskan. Terus perputaran cepat, repeat order yang cepat karena dia tergolong produk yang fast moving. Apalagi kalau rokok itu udah punya konsumen loyal, itu udah enak lagi guys. Karena produk untuk di kanvas urutan pertama yang paling cepat adalah produk sembako, dan yang tercepat nomor 2 adalah produk rokok. Itu guys. Jadi ini produk tercepat nomor 2 setelah sembako. Nah, pertanyaannya, untungnya gede mana rokok filter sama rokok kretek? Dan ada lagi pertanyaan, gimana ciri-ciri cukai resmi? Jadi gini guys, rokok yang bercukai resmi maksudnya itu rokok yang ada cukainya kayak gini guys, kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian membuat produk sendiri, membuat rokok sendiri, membuat lintingan kayak gitu guys, itu resmi atau enggak? Jawabannya adalah itu tidak resmi. Itu tidak resmi guys. Ya kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa tanyakan ke orang lain yang mungkin lebih tahu lagi tentang dunia rokok. Karena di daerah saya pun untuk rokok lintingan itu pun diwajibkan harus ada cukainya. Tapi saya nggak mau ngomongin cukai atau non cukai. Yang saya ingin bahas adalah ini guys. Untungnya gede mana filter sama rokok kretek. Sementara tuh gini guys, keuntungan rokok itu per bungkusnya itu Rp200. Nah, sebelum lanjut saya ingatkan, saya berbicara ini sebagai seorang kanvas, bukan seorang grosir. Nah, kalau misalnya kalian grosir pasti bilang, nggak sampai segitu mas. Iya, saya tahu. Kalau misalnya grosir, keuntungannya lebih sedikit lagi. Tapi kan ada benefit lain kalau misalnya grosir. Nah, ini kita berbicara sebagai seorang sales kanvas. Per bungkusnya 200, per slotnya 2000. Rata-rata itu selisihnya itu adalah 2000 per slotnya. Jadi kalau misalnya kita menjual satu bal, kita baru dapat uang 20.000. Kecil sekali ya guys, 20.000. Nah, tapi gini, dengarkan ini dulu guys. Kalau misalnya kita ngangkas rokok kretek sama rokok filter, misalnya rokok kretek itu rata-rata modal di sini, kalau saya dapat di grosir itu adalah 52.000 per slot. Ada yang 60.000 per slot. Kita ambil misalnya adalah rokok 169. Nah, misalnya 169. Itu anggap saja harganya 60.000 per slot. Ya enggak? 60.000 per slot. Terus saya menjualnya ke toko 62.000 per slot. Jadi secara otomatis untung Rp2.000. Nah, kalau misalnya rokok aroma misalnya, ini misalnya adalah modalnya 110.000. Saya jualnya 112.000. Untungnya juga 2.000. Nah, dari situ sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Untungnya bagaimana mas? Untungnya sebenarnya sama. Per slot rata-rata untung 2.000. Nah, tapi kalian harus tonton video ini sampai habis, karena saya juga akan sharing gimana supaya keuntungan kalian bisa lebih dari itu. Terutama kalau kalian yang sering DM saya yang request video, dibuatkan video seperti ini, oke? Jadi gini, rokok kretek itu modalnya lebih kecil.
modalnya lebih kecil ya enggak? Tadi kan 60.000 dijual 62.000, filter 110.000 dijual 112.000. Nah, untungnya 2.000, tapi kretek modalnya lebih kecil dan pengambilan toko ini biasanya lebih banyak. Karena gini, misalnya buat beli aroma bol 1 slop aja mas, 1 slop, kreteknya 2 slop, ya enggak? Jadi karena kretek kan terbilang murah ya enggak? Kretek itu terbilang rokok murah. Jadi pengambilan produknya, apalagi kalau misalnya yang mayoritas petani ya guys, itu rokok kreteknya satu toko ada yang ngambil 5 slop. 1 minggu belum 1 minggu udah WA lagi, mas udah habis mas. Kayak gitu guys. Jadi setiap daerah pasti ada istilahnya toko yang toko yang orderannya gila-gilaan, ada toko yang orderannya itu nggak menentu, kadang banyak kadang sedikit, ada yang sedikit, pokoknya macam-macam guys. Karena memang daya beli masyarakat itu juga sangat berpengaruh. Nah terus berikutnya untuk rokok kretek, dia pun juga perputarannya lebih cepat. Kenapa? Alasannya adalah karena tidak ada warung yang mengecarkan rokok kretek di rokok yang harganya eceran 7.000-an. Apakah kalian udah pernah lihat orang beli rokok eceran 169 2 batang, 3 batang nggak ada. Mungkin untuk brand-brand rokok 76, rokok Patra itu mungkin masih masuk diecerkan. Nah kalau filter ini perputarannya lama karena dia diecerkan. Biasanya warung-warung kopi, angkringan ya nggak? Ya seperti itu guys. Sebentar, ngomongin rokok nggak enak kalau nggak sambil ngerokok. Nih rokok baru guys, rokok dari EC, namanya Windmill. Kalian bisa coba, ini rasanya mendekati Sampurna Mild dan mendekati LA menurut saya. Ya di Indomaret sama Alfamart udah banyak lah, udah banyak guys. Nah, terus apalagi yang ingin kalian tanyakan sama saya guys? Mungkin itu penjelasannya. Jadi kuncinya kalau misalnya kalian ingin sukses dalam dunia jual beli, yang harus kalian hanya satu, yang harus kalian lakukan cuma satu. Kalian harus bisa menjual lebih banyak. Kalian harus terus menambah toko kalian, harus terus menambah konsumen kalian. Dan sebenarnya masih banyak sekali guys, masih banyak sekali. Dan saya sudah sebagian udah saya share semuanya, cara-caranya, cara sampling, cara ini, cara itu udah saya share. Kalian bisa tonton video saya lewat playlist video. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti program 1 minggu jago kanvas, kalian bisa DM atau kirimkan email ke saya. Dan saya jelaskan di video ini juga, untuk program 1 minggu jago kanvas itu adalah program berbayar guys. Kenapa berbayar? Kenapa kok nggak di share secara gratis? Alasan pertama yang jelas, saya otomatis meluangkan banyak waktu ya enggak, karena itu bimbingan marketing online dan kursus konsultasi online. Jadi selama 1 minggu kalau misalnya saya membuka kursus itu, saya kerja itu sehari itu paling cuma 3 jam, habis itu pulang saya balesin chat sampai tengah malam, ya kan, otomatis saya itu menyita waktu. Jadi materi yang saya sampaikan di video-video saya yang tidak saya publikasikan di channel YouTube, ada beberapa strategi marketing ekstrim. Dan kalau misalnya itu saya share, yang terjadi seperti ini guys, kalian mencoba strategi tersebut dan berhasil, tapi paginya kalian udah nggak jadi sales kanvas. Yang terjadi adalah banyak sekali harga produk yang rusak di pasaran. Dan nanti kasihan sales resmi dari produk yang harganya kalian rusak seperti itu guys. Jadi saya membuat program 1 minggu jago kanvas, tujuannya adalah gini, yang ingin serius, yang ingin benar-benar serius menjadi sales kanvas. Seperti itu sih. Ya kalau misalnya kalian mau tanya-tanya gimana mekanisnya, silakan DM atau kan kirim email atau kan bisa juga chat WhatsApp saya. Oke, jadi bagi kalian yang pengen tahu tentang seputar bisnis rokok, ya kurang lebih seperti ini gambarannya guys. Nah, tadi janji saya kan ingin gimana cara menjual lebih tinggi. Cuma satu tips, kalian order produk rokok yang dimana di kota kalian itu belum ada produk rokok tersebut. Jadi kalian tidak terpaut sama HET.
keuntungan sales canvas adalah dari selisih grosir dan harga retail. Kita terpaut sama HET. Tapi kalau di kota kalian belum ada produk rokok tersebut, misalnya di tempat kalian belum ada rokok aroma, kalian order rokok aroma, kalian manajemen harganya sendiri. Ini harga grosir segini, retail segini, kayak gitu guys. Nah, sebenarnya saya kemarin membuat toko online, tapi nggak saya lanjutkan terus terang karena ternyata memang nggak semudah ekspektasi saya. Dan kemarin sebenarnya kalau misalnya membuat yang memberi masukan di postingan komunitas saya di polling suara itu lebih dari 250 orang lah, itu pasti saya lebih serius lagi dan mungkin akan melanjutkan project toko online itu. Tapi ternyata walaupun memang banyak yang setuju, tapi yang nyumbang suara hanya sekitar berapa tuh? 40 orang guys, 44 orang dari 1.600 pengikut channel Sales Magic, hanya 40 orang. Jadi makanya saya nggak melanjutkan project tersebut guys, karena saya juga dituntut untuk membuat konten-konten yang lebih rajin karena channel ini masih dalam tahap peninjauan. Doakan semoga bisa lolos, bisa cepat dimonetize supaya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas lagi untuk kalian. Oke, terima kasih sekali bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time. Akhir kata, kita bisa menjadi kita bisa gimana sih guys biasanya penutupannya? Kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa. Oke, maaf agak ngeblank guys karena memang kurang istirahat. Nah, jadi bagi kalian yang suka sama channel ini, silahkan bantu klik video ini guys, karena saya menyempatkan waktu juga untuk membuat video ini. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalian bantu like dan kalian share video ini ke teman-teman kalian yang pengangguran. Siapa tahu mereka bisa mendapat pencerahan. See you next time.